salam kenal bersama kami Dadang Dudung. Kita mau coba mewawancarai salah satu pelaku sejarah nih guys di Kampung Gunung. Ini pelaku sejarah mistis tahun 90-an nih guys. Namanya siapa? Rais. Pak Rais. Rais, tapi dia maunya dipanggil Ray karena dia sering berkumpul dengan kaum milenial guys. Panggilnya Bang Ray, Rais. Gimana, Bang Dudung? Tinggal di mana, Pak? Kapan? Sekarang. Bang tinggal di mana sekarang? Oh, posisi sekarang saya tinggal di Pamulang. Pengalaman-pengalaman horor, dengar-dengar Abang kaya kayak pengalaman horor nih. Saya dengar dari orang-orang sama di medsos Abang kayaknya hobinya masalah horor. Boleh Bang, diceritain salah satunya yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu ada. Waktu itu kejadian di tahun berapa, saya lupa. Ini Abang sendiri yang ngalamin ya, Bang? Oh, bukan. Yang Abang sendiri yang ngalamin, Bang? Kagak ada. Lanjutin. Lanjutin, Iya ini masih lanjut Bang. Ya ini tetap. Nggak apa-apa, santai ini urusan. Abangnya bisa ngelucu juga ya. Abang aja ada dia. Saya pikir abangnya orangnya serius, buset. Ternyata dia lucu guys, orangnya guys. Dia ini soalnya dia ini pelaku sejarah mistis di Kampung Gunung. Dulu di Kampung Gunung ini masih banyak kebun, nggak kayak sekarang kayak. Mukanya juga bro kayak Dono, bro. Lucu nih, cocok. Iya, saya pikir dia orang serius kan. Oke, kita ngomong santai aja Bang. Ceritain Bang, salah satu yang Abang pernah alamin di mana gitu. Dulu dia guys tinggal di Kampung Gunung guys. Dulu sih masih banyak kebun, masih banyak pohon asam, pohon mede, masih banyak pohon. Sekarang udah rapat-rapat kayak gini guys. Dia pindah kenapa ini? Diusir? Enggak. Abang. Dia emang pengen berkolaborasi sama Abang yang bininya katanya di sana. Belabu. Ya Bang, ceritain Bang. Sedikit cerita ya. Dari saya ini kita serius. Oke. Waktu itu kejadiannya pas tanggal berapa? Tanggal 25 kalau nggak salah. Itu hari Jumat. Tahun ini juga, Bang? Apa? Tahun ini juga? Dulu. Oh, Udah lama. Dulu waktu dia masih jadi senang-senang dinamis bro. Kalau sekarang kan saya udah sadar. Udah kayak orang-orang. Gimana maksudnya. Bang? Coba Bang. Dulu waktu saya masih ibarat kata orang mah ya jalan sesat dah. Saya sering tuh datang tuh namanya ke tempat-tempat kayak model-model Punmede seperti itu. Itu dulu ada Punmede di situ. Itu sugihan, Bang? Bukan. Kalau sugihan itu namanya kan jenisnya melanggar aturan Allah. Kalau saya bukan pesugihan. Saya nyari tuyul situ. Jadi kita jelasin guys, dulu di sini ada Punmede di daerah-daerah antar perbatasan Kampung Gunung sama Kampung Poncol guys. Jadi di bawahnya ada sungai kecil, itu ada beberapa Punmede. Di situ emang daerah angker kobak dulu namanya, banyak empang juga. Jadi biar kondisinya bisa kebayang ya guys, pohonnya gede-gede, bawahnya ada kali kecil, terus ada kobaknya. Terusin Bang. Ya emang benar yang penuturan Bapak Diding ya. Itu dulu emang Dadang, dinding-dindingnya. ya maaf kan saya baru kenal. Saya baru kenal jadi ya, oh ini Dadang nih. Belum. Hampir selesai. Jadi benar penuturan Pak Dadang itu ada kobak. Waktu itu ada kobak, itu airnya jernih benar. Di situ suka ada ikan lele. Itu suka ada 4, 5 tapi ada yang warna satu putih. Itu lele hantu. Kemungkinan besar bisa lele hantu, kemungkinan besar itu bisa lele yang berwarna. Kenancet kan? Kudu nancet kali Bang. Enggak, bukan. Biasanya kan kalau warna putih itu kan penunggu. Identiknya seperti itu. Tapi kalau saya menafsirkan itu lele, mungkin emang warnanya putih atau penunggu situ juga. Nah, suatu saat itu, waktu malam itu mau maghrib saya ke situ. Pas saya pulang kondangan, saya lewat kebak kecil. Itu lele nimbul. Yang putih. Serem bro. Putih, warna putih. Itu lele nimbul warna putih. Pas nimbul tuh lele kayak bunyi anak bayi. Oa, begitu. Itu dia muncul tiap hari tuh, Bang? Hah? Begitu. Lele putih itu munculnya setiap hari atau Pas dia lagi ketemu aja, Enggak, pas dia pulang itu kondangan. pas lagi ketemu aja. Pas pulang kondangan mungkin malam itu emang malamnya dia keluar kali. Pas saya pikir ini anak bayi apa? Saya samperin tapi tuh lele nimbul itu bunyinya oa begitu anak bayi.
Terus? Saranin, nyilam lagi. Lelenya. Hah? Lelenya. Iya, lele nyilam lagi. Pas nyilam serogoh. Itu lele serogoh. Saya penasaran, ini lele jadi-jadian apa emang lele beneran gitu? Serogoh. Pas serogoh itu tangan saya dibetot. Betul ditarik, maksudnya ditarik Hah? gitu bang. Betul Apa? ditarik, betul. Ketarik ke Betul dalam. apa betul? Betul. Ih, dibetot. Ditarik. Ketarik ke dalam. Bukan ditarik ke dalam juga bukan dibetot. Betul apa itu? Saya nyebrowo aja. Iya, Nyungsep. ditarik betul. Iya. Iya, Betot saya- tuh ketarik. Saya nyungsep itu waktu itu bukan dibetot ketarik. Saya pikir kebetot Betot itu ketarik. bahasa sini. Oh, ketarik. Teman-teman yang lain kan nggak. Oh iya. Betot itu ketarik enggak? Nah, era 20 emang kalau bahasa-bahasa begitu udah nggak dikenal. Sekarang era 20. 20 apa? 20 Juni. 2020. Nah, begitu biar jelas aja era 20 cuma abang dong yang pakai era 20. Era 20. Iya, kalau bahasa sekarang kalau betot itu nggak ada yang ngerti. Iya. Kita kan namanya orang-orang. Makanya kita jadul. jelasin guys. Jadi Terus, ngerti. terus gimana? Pas habis tangan habis ketarik itu gimana, Bang? Kebetot saya sentak kan tuh. Saya sentak ternyata emang benar-benar ternyata lele putih itu emang penunggu. Penunggu itu kalau mau tahu itu bukan lele putih ya, di situ ada model kayak kuntilanak. Kayak kuntilanak itu ada Iya. kuntilanak. Iya, kuntilanak tuh kalau malam itu bunyi, wih, itu begitu mulu kalau malam. Sampai kalau orang tuh mau liwat situ kagak jadi, liwat situ kagak jadi, nggak pernah jadi, pokoknya takut ya kalau dengar kuntilanak begitu. Itu yang namanya kobak kecil itu sampai sekarang tuh misteri angker benar pokoknya. Itu yang diganggu banyak tuh bang, bukan abang aja, berarti orang-orang lain tuh penduduk di situ banyak yang diganggu. Kayaknya Sama lele putih semua. cuma sebagian yang diganggu mungkin karena keimanan. Keimanan dia kurang. Berarti imannya kurang bro. Oh, jadi Abang ini. diganggu sih. Iya diganggu Masuk, bang. berarti. Berarti abang imannya Bisa. kurang. Bisa begitu. Enggak tahu. Lalu dong. Terus yang masalah lele putih itu gimana? Begitu masih tarik. Ya ditarik tuh lele putihnya pas ditarik empuk. Enggak, maksudnya terus ada kejadian apa setelah lele putih kata abang? Enggak ada kejadian apa-apa, ditarik ke betot, tarik empuk begitu. Nah, terus tiba-tiba hilang aja gitu. Iya hilang, itu empuk apa gitu. Bingung pokoknya. Empuk-empuk begitu kayak apa? Nut gitu. Ya lele bener kali bang. Iya mungkin. Iya, Bisa bisa dikategorikan jadi. lele Nggak bisa benar. jadian apa dia tiba-tiba berubah jadi apa? Oh, enggak ada perubahan aja. Ya kalau enggak berarti lele biasa. Ya saya sih ya berpikiran positif ya. Saat itu kan karena emang keimanan saya masih kurang. Sekarang Ya sama. Masih kurang juga, belum lempeng. Belum lurus. Yang lain bang, pengalaman yang lain bang, mungkin yang di situ. Itu tadi yang di Kobak itu ya. Yang di tempat lain itu yang di katanya kan di lingkungan situ, lingkungan abang tuh banyak tuh yang tempat-tempat yang mistis, angker, yang serem-serem itu. Coba abang ceritain lagi. Ada Pohon-pohon. satu lagi selain kobak kecil ya, kejadian misteri kobak kecil itu ada yang namanya disebutnya pun Mede Doyong. Itu Mede Doyong itu pernah ada kejadian orang di situ ya kuntilanak tapi Kaget bibirnya merah. Hah? Bibirnya merah kuntilanaknya. Bener, Kok merah begitu? lah merah. Abang udah pernah lihat? Hah? Abang udah pernah lihat apa katanya doang? nih? Belum, baru katanya. Ah. Belum, saya belum lihat itu kuntilanak bibirnya merah Abang ini begitu. sering bohong kayaknya bro. Bukan, kuntilanak itu Iya. mungkin habis nyabul. Ah, bercanda mulu yang bener dong bang. Ya udah sekarang nanya yang bener dah. Iya, nanya yang Maksudnya bener. saya kan cuma sekedar tahu aja kalau namanya mistis-mistis di daerah Kampung Gunung ini saya cuma sekedar tahu. Biar saya itu orang lama, cuma sekedar dengar-dengar cerita doang. Kan banyak tuh tentang cerita pengalaman kejadian apa di situ semuanya. Kalau saya bilang mitos atau cerita rakyat kan nggak benar juga. Kenyataannya itu banyak yang pernah membuktikan itu di situ ada. Seperti itu. Tapi dari mulut ke mulut itu mah maksudnya yang abang kan lu terkenal bener kan. Satu aja ceritain bang yang asli. Oh, kalau yang asli itu Ya bener yang asli jangan dari mulut ke mulut. kejadian waktu itu saya jalan itu sama abang saya ya, itu berdua. Saya jalan berdua sama abang saya. Namanya Bang Wewe. Nah itu dia Bang Wewe itu orangnya itu berani. Beda sama saya. Bang Wewe itu orangnya berani. Karena mungkin karena keimanan dia bagus, sholat dia bagus, dia juga tahu doa-doa tentang setan, dia berani. Kalau saya kan kalau ketemu setan, Masya Allah, udah ngeri bener. Dengar suaranya gue iseng. Apalagi sampai hihihi, wah udah saya takut bener. Udah ngeri itu mah. Ya
Ya, guys, ini ternyata kayaknya kurang ini guys, narasumber nih. Jadi ini cuma kata orang guys. Kurang kalau masalah. Bukan pelaku sejarahnya guys. Bukan. Besok-besok jangan dipakai lagi bro. Ya nggak bisa. Harus saya. Jadi udah Karena saya belum fokus. Yang begini. Tapi dia sebenarnya emang dulu terkenal dia selain dia pelaku bisnis nih, mungkin sekarang dia malam ini nggak mau ceritain. Mungkin masih Mungkin ada ini yang bro mau- ganti masalah cewek nih. Nah, dia terkenal Mungkin juga bisa. nih. Kalau Iya, horor coba. mungkin dia Iya, Enggak. termasuk salah satu karena kalau orang-orang bajingan juga di kampung gunung. orang-orang yang suka bohong kagak disetanin bro. Oh gitu ya? Iya. Karena masih satu kaum gitu ya? Iblis. Ini aja masalah cinta. Oke, coba Bang, gimana Bang? Ya, kalau Pertama kali pacaran lu kapan Bang? SD, SMP, atau SMA? Ngomong bang itu berapa sih bang? 77. 77 berarti berapa? Berarti masih muda juga ya Bang? 55-an ya? Wes, 47. Sekarang umur 47. 47 atau 77 berapa? 2024? Iya, 47. Iya, dan Kurang lebih 47. Waktu dulu waktu Pertama saya kali, Bang? masih saat Pacaran bang? Ya. SD. Keluar dari SMA ya. Waktu itu. Sekolah juga berarti ya bang ya? Ya sempat di sekolah. Meskipun kagak lulus. Abang lu sekolah di mana Bang? Biar pada tahu nih. Dulu saya SMA-nya SD-nya lu dah. oh SD di madrasah. Madrasah mana? Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah di sini Kampung Gunung. Oh, Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah. Al Hidayah, Kampung Gunung. SMP-nya SMP-nya di Muhammad Husni Tamrin. di dulu namanya MHT. Manhattan. MHT dah. MHT. Dulu namanya ada di daerah Gintung dulu. SMA-nya SMA-nya di Perwira Perwira di mana? Bang? Depsos Bintaro. Oh, Perwira Depsos Bintaro. Nih salah satu alumninya nih. Gimana tuh, Bang? Dulu waktu saat keluar dari SMA tuh ya, saya ngerasain namanya pacaran itu. Ini namanya anak muda. Gaya anak muda kan beda. Kalau pacaran anak muda. Setiap malam minggu itu saya ngapel. Biasa ada anak muda ya ngapel. Itu cewek saya ya sekitar sini sih, nggak jauh orang Kampung Gunung. Awalnya itu dia kagak demen. Sama saya tuh nggak demen sama sekali. Kemarinnya depan bang? Kagak juga. Abis sekarang orang masih ada, Bang? Ya, apa sekarang kagak demen juga. Iya, terus gimana? Akhir-akhirnya karena saya terus-terusan terus saya deketin alhamdulillah akhirnya dianya mau dan orang tuanya juga sama Apa? enggak setuju sama saya orang tuanya tuh orang tuanya enggak setuju Jadi orang tua yang nggak setuju, anaknya nggak mau, berarti abang nggak pacaran kalau gitu. sempet saya pacaran sempet Sempet mau berapa lama? Tarik. iya ada sebulan 2 bulan sempet jadian sebulan 2 bulan Kok dia dari nggak suka jadi suka? Gimana, Bang? ya kan saya bilang mulai dari SMA itu saya suka main-main yang namanya mistis. Itu saya amalin satu bacaan yang bunyinya mungkin ya rahasia ya. Sampai sekarang saya masih punya satu bacaan yang untuk menggait wanita. Seperti itu. Saya masih ingat ujungnya kalau nggak salah. Di sekolah. Bukan. Bukan di sekolah, itu Yusuf. Itu surat Yusuf. Ujungnya bacaannya kalau nggak salah siriku siri kuning. Ini perlu dicatat nih buat anak muda sekarang nih ya. Siriku siri kuning, pinangku tangkleng muda. Gigiku putih kuning, cahaya naik muda. Kucici burung kucica naik di atas batu. Nayu ke sungai wong sejagat kabeh ngikut karo aku. Nah, itu dia. Nah, pengertiannya berarti kalau kita nemenin seseorang itu kalau kita amalin itu cahayanya ke muka kita. Auranya ada. Dia seperti kita seperti manggung burungnya cici itu indahnya. Seperti itu. Makanya saya jarang ditolak. Saya jarang ditolak sama cewek. Itu kenapa bisa cuma sebulan doang, sebulan atau 2 bulan bang? Kenapa pakai ilmu itu? Waktu itu Dia lebih kuat kali itu cewek kali. bukan masalah Gimana itu cewek kuat gimana? bukan masalah kuat nggak kuat, tetap aja sehebat-hebatnya kita punya ilmu pelet, kalau kantong kita kempes juga susah. Nggak susah. Malam ini kan Nah, itu mah nggak bisa pakai pelet juga Bang kalau punya duit Bang. Lah iya. Makan bakso, makan soto, makan aja kan. Belum martabak orang tua. Nah, waktu itu saat itu posisi saya kan lagi nganggur. Belum punya duit sama sekali waktu itu. Dulu mah kan nggak ada handphone juga ya bang, handphone. Oh, belum ada. Mall juga nggak ada kan, Belum ada. kan mall. Belum ada sama sekali. Mana-mana. Jalan-jalan ya cuma sekitar di lingkungan aja, nggak jauh-jauh. Paling adanya misbar zaman dulu. Misbar apa tuh Bang? Gerimis bubar. Kalau udah gerimis bubar. Oh, layar tancap. Nah, sejenis layar tancap. Oh, gitu. Seperti itu namanya judulnya disebutnya misbar. Tapi bayar itu. Ada Bayar. loket kasih sebayar. Sama seperti di bioskop juga. Cuma kan
Oh, air tancap itu ya bro, gratis ya kalau air tancap. Gratis. Ini kalau misbar bayar. Kalau air tancap itu biasa orang hajatan yang gratis. Kalau misbar itu kayak ada event organizer-nya. Berarti Jadi dia ada jagain iya, gitu, jadi di pagar gitu Pak. di pagar gitu. Jadi yang betul. masuk bayar biasanya. Betul. Jadi itu nggak ada cara apa-apa, dia punya itu sendiri. Tapi namanya tetap misbar. layar juga sama Iya kayak sama. tancap. Zaman dulu tuh sama seperti itu. Karena langkanya bioskop, jadi dia ada di kampung-kampung itu namanya misbar, gamis bubar itu. Apalagi bang selain zaman itu tuh misbar tuh sekarang udah hilang. Selain layar tancap apa yang zaman abang rasain sekarang udah nggak ada apa nih bang? Dulu yang masih banyak ya, tuh kayak misbar, layar tancap gitu kan tuh ada. Terus ada kayak model-model kayak wayang kali ya, zaman dulu. Kemidi puter, benar. Ada seperti pertunjukan kayak gitu. Itu zamannya waktu emang era berapa itu? Tahun berapa itu gitu kayak gitu? 70 berapa emang udah ada. Kemidi puter itu udah ada. Cuman sekarang kan udah direvisi, udah dibagusin, udah dibuat sekarang kemidi udah agak-agak ombak-ombak dikit. Coba nanya yang agak ekstrim dikit. Iya enggak makanya saya Jangan kita meliuk-meliuk video. Saya repot jawabnya. Yang agak-agak tapi abang jujur ya jawabnya ya. Sekali lagi saya masih penasaran nih guys. Soalnya dia nih pelaku mistis banget dulu. Saya kenal dia dari mulut ke mulut itu mistis banget nih orang nih guys. Pokoknya udah raja-raja yang mistis dah. Sampai ibundanya juga nih guys. Legenda juga guys. Legend juga dia bro. Coba dong Bang Rais. Bang Ray. ini kalau saya terbuka Cerita tentang keadaan yang dulu satu ya. aja. Ini tentang saya sama diri saya sama orang tua ya. Ini saya mau ceritain nih. Ini Iya. nyata dan faktanya. Oke. Dulu itu orang tua saya tinggalnya di Pangkalan Jati. Itu pas umur 10 tahun yang disebut anak untang-anting. Ngerti gak anak untang-anting? Enggak kenal tahu. Nah, anak untang-anting itu nggak diurusin orang tua perempuan, nggak diurusin orang tua laki. Seperti itu. Tapi ada mereka berdua yang ditinggal. Terus tinggal sama siapa tuh kalau gitu? Yang ditinggal di sana sama orang sekarang manggil Mamang. Oh gitu. Sama Mamang dipanggil. Nah, pas 10 tahun emak saya tinggal di sana, itu kerjanya setiap hari suka nyari apa sih? Kayak rumput buat kelinci. Kayak gitu. Pangkalan Jati itu Cinere ya Pak? Ya, betul. Pondok Labu. Betul. Daerah dari Cinere terus ke atas itu masuk Pangkalan Jati. Nah, pas nyari-nyari kelinci buat empan kelinci seperti itu, tahu-tahu orang tua saya itu jatuh ke kali, namanya sekarang itu bisa disebut Kali Sanggrahan. Kali Pesanggerahan. Iya, Kali Pesanggerahan. Kali Pesanggerahan guys, Ya. sekarang masih ada. Pas jatuh di kali itu dalam hitungan hampir kurang setengah jam itu emak saya nyemplung ke kali dalam sampai kelelap, namanya orang umur 10 tahun ya, kan nggak tahu tuh, nggak bisa berenang. Tahu-tahu itu loncat ke atas dari kali itu, mental ke atas lagi. Pas mental ke atas dipastiin sama orang-orang itu semua, dicari ketemu di kali itu katanya orang tua saya udah meninggal, yang disebut mati suri. Seperti itu. Jadi bentar atas langsung pingsan gitu di atas. Betul, pingsan. Pinggir kali itu. Betul, pinggir kali itu ditemuin di situ. Nah, di situ ada yang raksa namanya, itu masih ada keturunan ya, namanya kakek panjang di situ. Nah, itu dia bisa yang namanya ilmu buaya itu di Sakti Mandraguna itu namanya. Akhirnya turun ke ibunya apa? Bukan di situ. Bukan. Jadi makanya jangan dipotong dulu. Enggak ke situ. Jadi pas kejadian itu orang tua saya diangkat katanya mati suri, dari situ didatangkan orang pintar sejenis dulu namanya dokter atau apa situ ya. Dukun kali ya, kalau Ya, dulu dia bilang ini orang belum meninggal seperti itu. Makanya kalau diobatin ke kedokteran ini nggak bakal bisa sembuh. Coba tolong, orang tua saya namanya Ibu Asia. Dibawalah orang tua saya itu, emak saya ke keramat. Apa tuh mana Bang? Keramat ini di Kebun Kapuk. Itu ada keramat di situ. Keramat itu tempat sejenis, keramat. iya tempat keramat. Makam-makam iya, kuburan. itu ditaruh di situ selama 40 hari 40 malam. Tinggal sendiri. Betul. Tinggal sendiri. Ditinggal sendiri. Pas selama 40 hari 40 malam itu nggak ada yang jagain. Pas terakhir malam ke-40 itu didatengin sama orang pintar di situ. Dibangunnya ternyata alhamdulillah orang tua saya akhirnya bangun.
Seperti itu. Nah dari situ ditanya orang tua saya ketemu apa saat itu 4 malam itu dia ketemu kodok itu segede lumpang. Lumpang itu apa? Lumpang ibarat kata lumpang apa sih ya kalau nggak salah orang dulu bilang tuh lumpang buat tumbukan padi. Oh, iya. Yang gede itu. Nah, terus ketemu buaya, ketemu macan, ketemu ular itu semua masuk badannya. Nah di situ kata orang pintar di situ ini Ibu Asia ini sudah kemasukan ilmu-ilmu dari Bu Ratu Nyi Roro Kidul. Berarti Seperti itu. nyokapnya sakti bro. Iya seperti itu. Nanti berarti. Makanya akhirnya pas besar remaja akhirnya mulailah tuh orang tua saya akhirnya dia dapat wangsit untuk menjadi dukun. Di situ banyak yang udah berobat para artis, di situ banyak yang berobat. Akhirnya berobat sama orang tua saya udah canggih banget pokoknya alhamdulillah masalah ekonomi keuangan meskipun nggak dirawatin orang tua laki, nggak dirawatin orang tua perempuan, tapi akhirnya bisa. Karena dia punya keahlian itu. Betul, punya keahlian itu dibantu sama Dari Ki Panjang itu. bukan Ibu Ratu Roro Kidul. Oh, Nyi Roro Kidul. Karena kan orang tua saya kalau ngobatin orang dia bisa nyuruh. Seperti itu. Ya alhamdulillah berkat bantuan Bu Ratu, ya orang dulu namanya kan. Akhirnya bisa berdiri, ibu saya bisa nyuruh. Berarti nanti tanggung jawab nih dia nih ngomong Nyi Roro Kidul nih ya. Gimana? Ini kita cerita. Iya terus Kak, terus. Kita apa adanya seperti itu. Kalau masalah tentang Bu Ratu itu nggak apa-apa. Lagi kita menceritakan tentang kebaikan dia, insya Allah karena Bu Ratu juga baik pada dasarnya. Nah terus ilmunya diturun ke abang atau gimana? Kalau turunin ke saya nggak orang tua saya cuma ngajarin bagaimana caranya saya untuk gampang untuk memikat seorang wanita. Itu yang tadi satu bacaan. Tapi tadi abang bilang Iya. susah dapet cewek katanya ceweknya cuma sebulan doang. Enggak itu. Berarti ibunya enggak Enggak itu berlakunya sampai kapan bang? Apa cuma belajar saat abang muda doang? Apa sampai sekarang? Sampai sekarang pun berlaku selagi kita itu mutih lagi 3 hari. 3 hari kita mutih dan sholat kita jangan kita tinggalin terus kita wiridin kita amalin. Siapa yang kita tuju? Itu banyak kejadian-kejadian itu semuanya banyak. Kejadian saya alamin pas saya belajar ilmu itu disebut ajian Semar Mesem. Seperti itu. Itu banyak. Kalau misalnya ilmu biar nggak sering diomelin istri gimana bang? Punya nggak? Nah, itu dia. Susah itu. Caranya tuh ajian Kusumo Marjato. Itu ajian Kusumo Marjato aja. Cuma saya kagak apa itu. Susah. sampai sekarang jadi kena tanggalan terus. Iya, betul. Apa? Ajian Kusumo Marjato. Apa mungkin dia kena karmanya bro? Karena dia sering dulu ya mudanya tuh sering ngamalin cewek-cewek gitu. Jadi cewek, iya. jadi sekarang dia sama bininya dibalas sama bininya nih. Iya. Ilmunya hilang mungkin kali kan. Apa bininya mungkin ilmunya lebih tinggi kayaknya? Enggak, bukan ke situ. Selagi saya pulang bawa pulus, enggak. Luntur dia. Ketika saya pulang nggak bawa pulus, berantakan pikiran. Ya udah guys, baik lagi ke tadi tuh guys. Ke yang sampai ibundanya Bang Ray ini. Itu terusin guys. Terusin Bang. Ya pas itu jadi dukun ya. Berjalan itu setahun 2 tahun terus berjalan sampai orang semua pada dengar semua tentang kehebatan ilmu orang tua saya. Itu banyak artis yang datang suka pada pengen naik jabatan untuk namanya apa sih mempercantik diri seperti itu semuanya. Pengasihan kali ya bang. Pengasihan itu disebutnya. Itu ke ibunya datangnya. Betul. Itu orang tua saya. Seperti itu. Cara pengobatannya pun bukan orang tua saya yang ngobatin. Itu sekali lagi saya bilang itu Bu Ratu yang membantu. Karena mungkin satu sisi baik ya anak untang-anting itu sangat dibantu. Meskipun kita suka identik Bu Ratu tuh seperti apa sih karena kita nggak pernah tahu. Kita ambil positifnya aja. Segala sesuatu selagi kita berbicara soal dia tentang kebaikan, insya Allah dia pun baik. Kalau ke Bang Ray-nya ini Bang Ray belajar sama ibundanya atau ibundanya nurunin apa langsung? Otomatis ada. Iya. Oh, kalau atau saya ada kejadian apa tiba-tiba punya gitu. enggak, kalau saya punya sendiri. Saya sempat belajar itu punya sendiri, dapat sendiri. Oh Seperti itu. gitu. Jadi Itu- bukan dari Bukan. ibunya. Bukan. Kenapa nggak belajar dari ibunya aja bang kan ilmunya Enggak kuat. Canggih. Itu enggak kuat.
Itu Maksudnya nggak kuat gimana? Abangnya nggak kuat. puasanya ya, puasanya itu 40 hari 40 malam. Itu harus benar-benar dipuasain. Dan puasanya itu pun nggak boleh lihat orang. Seperti itu, kita nggak juga Nggak keluar berarti. nggak keluar sama sekali. Dan kita ngikutin matahari. Seperti Maksudnya? itu. Nah, Kita kita pun nggak iya, tapi kita tetap tahu. Meskipun kita diam, matahari ke sana kita jalan. Arah matahari kalau sudah sore gelap itu udah turun atau gimana, kita ikut. Kita pun adanya di atas loteng. Nggak bisa ada di bawah. Selama 40 hari 40 malam itu. Jadi nggak boleh nginjak bumi. Enggak sama sekali. Nggak boleh pakai baju juga tidur. Ya kalau enggak, selama kita tapak berata itu kita enggak tidur sama sekali. Kita itu dalam kondisi seperti ngimpi. Tapi kita melek Selama berapa lama? selama 40 hari 40 malam. Abang pernah jalan itu? Belum. Sama sekali saya enggak keluar. Makanya di situ saya enggak ngambil ilmu dari orang tua saya. Terus ilmu yang abang ambil apa? Saya mempelajari ilmu pertama dari Bajal Bajuri. Itu ilmu saya. Bajai bajuri. Kok bajai bajuri? Bukan sinetron. Bajal Bajuri. Itu. Bajal bajuri itu apa? Bajal Bajul itu ya disebut B-nya Bajal, J-nya Juli. Nah. Oke. Kayaknya udah mulai ngaco nih bro. Udah malam. Kesian. Tapi udah bahasannya menarik guys. Serem lah. Nah, Nyi nanti Roro Kidul mungkin ternyata masih saudara maksud dia masih Siapa? sama ibunya tadi Nyi Roro Kidul. Bukan saudara, maksudnya Turun. masih ada keturunan. Masih ada keturunan. pernah jadi pengasuhnya gitu. Ah, iya nih. Oke. Kalau dengar nama ya iseng juga. Ngeri kayak kita belum nih kalau sama dia. Tapi lumayan menarik juga ya ceritanya nih, ya bro. Ya Iya. mungkin lain waktu kalau nanti saya ingat-ingat lagi cerita-cerita tentang kisah-kisah kamu, pasti saya akan undang. Masih apa? Madun aja. Dudung Ya sama. salah bang, hari saya yang undang awal, Oh, cara saya. iya. Main undangan. Orang Oke guys, kita sudahi dulu nih Bang Raisnya atau Bang Ray. Bahasannya lumayan menarik. Mungkin nanti kita bisa kulik lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin masalahnya kita lebih gali lagi tentang keaslian cerita yang pernah dia lakukan dia ini, karena saya tahu benar dia dulu nih benar-benar nggak semenggah. Nggak mistis, berisik, orangnya nggak mistiser berisik. bener ya, mistiser bener ya. Oke guys, sampai jumpa lagi dengan kami di Dadang. Dulu.